Selamat datang di podcast Bekesah on the Road. Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Di podcast Bekesah on the Road kali ini, kita akan jalan-jalan ke Kecamatan Semitau, tepatnya ke Desa Marsedan Raya. Nah, kali ini kita akan mengunjungi Sri Kandi hebat yang ikut berperan serta dalam menjaga kesehatan ibu dan anak di desanya selama kurang lebih 40 tahun mengabdi. Nah, mau tahu siapa beliau? Tetap di podcast Bekesah on the Road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ita Arman Andela menemani Anda di ruang informasi Anda dalam acara podcast Bekesah. On Bekesah kali ini kami menemani Anda di ruang informasi Anda dalam acara podcast on the road. Dan pada kesempatan kali ini kami mengunjungi rumah salah seorang kader Posyandu yang berprestasi. Dan siapakah beliau? Tentu saja kalian semua sudah menyaksikan sosok hebat wanita tangguh yang berada di samping saya kali ini. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Halo, Nenek Rohani. Halo. Nah, silahkan perkenalan diri terlebih dahulu, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohani Supandi. Saya adalah kader Posyandu Murai Borneo, Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. Iya. Dari kader Posyandu Murai Borneo. Ini Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau. Nah, kawan Bekesah, kita akan mengetahui lebih banyak sejauh apa pengalaman panggilannya Nenek Rohani ya? Iya. Ini legend. Nenek Rohani kalau di Kabupaten Kapuas Hulu, kawan Bekesah sudah dikenal seantero Kabupaten Kapuas Hulu ya, Nek ya? Iya. Kita mau mengetahui udah berapa lama nih Nenek menjadi kader Posyandu, Nek? Sekitar 40 tahun. 40 tahun Iya. dari tahun 1981. Nah, sudah lahir belum kamu Kesah? Kalau saya belum lahir ya. Jadi Nenek Rohani ini menjadi kader Posyandu sejak tahun 1981. Mungkin ini seumuran dengan nenek kita nih, kalau udah 4 tahun jadi kader Posyandu. Bahkan orang tua kita juga mungkin ada yang belum seumuran Nenek Rohani ya. Iya. Nah, Nek, 40 tahun ini bagaimana proses Nenek mengenal Posyandu dari awal ya, Nek ya? Iya. Sehingga tertarik menjadi kader Posyandu bahkan berjalan sampai selama ini. Iya. Pertama dulu kan itu apa? Ibu-ibu itu malas datang ke Posyandu. Iya. Nah, jadi dengan kita terus kasih semangat suruh datang ke Posyandu. Jadi mereka mau datang. Dengan datangnya mereka ke Posyandu, kita dapat memantau tumbuh kembangan. Gitu. Proses mengenalnya dari mana, Nek? Proses Nenek tahu oh ini ada kader Posyandu nih gimana? Iya, dulu saya ikut menimbangan, saya yang paling tua kan lahirnya tahun 80. Nah, jadi saya ikut situ. Lalu bawa anak ke Posyandu, langsung saya disuruh bantu-bantu gitu, nulis, menimbang. Iya, lihat ke depan enggak usah lihat ke Iya. kamera. Nenek disuruh membantu nulis nimbang waktu ngantar anak Nenek nomor 1. Sekarang Iya. anak Nenek keberadaannya di mana, Nenek? Di Jongkong. Di Jongkong. Iya. Iya, udah jadi pimpinan cabang bank. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ini anak Nenek sudah menjadi salah satu pimpinan cabang bank di Kabupaten Kapuas Hulu. Tadi Nenek sebutkan di Kecamatan Jongkong. Anak pertama yang membawa Nenek mengenal pada Posyandu dan Iya. menjadi kader Posyandu. Oke, 41 tahun, apa yang berubah dan apa perbedaan Posyandu, Nek, ketika Nenek pertama jadi kader sampai di tahun 2021? Hal apa yang paling berbeda dari Posyandu nih, Nek? Kalau dulu orang kan malas datang ke Posyandu. Nah, jadi sekarang dengan majunya pengetahuan mereka tentang kesehatan, jadi mereka sekarang mau semua datang ke Posyandu. Alhamdulillah. Anak-anak pun tambah sehat semua. Iya. Oh iya, tadi 40 tahun menjadi kader Posyandu, apakah langsung di Posyandu Murai Borneo atau panjang perjalanan? Pertama di Kecamatan Seberuang di Sejiram. Itu tahun 81 sampai tahun 84. Iya. 84 pindah ke Semitau. Terus
ikut juga gabung dengan PKK itu langsung disuruh nyatat itu, catatan bagi catatan. Kemudian pada tahun 1997 langsung saya diangkat sebagai ketua. 1997. Ketua di Posyandu Kemuning. Saya masuk SD, nenek jadi ketua Posyandu Kemuning. Iya. Iya. Kemudian pada tahun 2011 karena pindahnya ini desa tuh. Oh, pemekaran desa ya. Pemekaran desa. Jadi saya ditarik ke sini ke Desa Marsedan Raya. Oke, karena status kependudukan nenek di Desa Marsedan Raya berdasarkan pemekaran tersebut, nenek pun beralih jadi kader di Marsedan Raya. Selama di Posyandu Kemuning itu pernah menjadi juara 1 tingkat kabupaten, juara 1 tingkat provinsi. Kemudian pindah ke Marsedan Raya, pernah juga menjadi juara 1 tingkat kabupaten, juga tingkat provinsi. Kemudian dibawa ke tingkat nasional. Baik, kawan Bekesa, kita sudah mendengarkan perjalanan panjang nenek menjadi kader Posyandu dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2021. Untuk itu kami mau tahu nenek bagaimana dan apa saja hal yang paling berkesan selama nenek menjadi kader Posyandu. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah saya bangga ikut memantau tumbuh kembang anak di desa saya. Kemudian menambah ilmu pengetahuan, pengalaman. Kemudian bisa merangkul ibu-ibu atau masyarakat supaya rajin datang ke Posyandu dalam kegiatan Posyandu. Iya. Jadi bagaimana kita melihat kerendahan hati seorang nenek rohani ikut serta merangkul anak-anak, memantau tumbuh kembang anak-anak menjadi sebuah kebahagiaan ya Nek ya? Iya. Nah begitu. Nek, tadi sudah saya menanyakan apa yang paling berkesan. Nah, karir atau pencapaian tertinggi nenek selama menjadi kader Posyandu apa aja nih Nek yang udah nenek dapatkan ya? Banyak sekali. Kalau lomba-lomba cerdas cermat biasa juara 1 terus. Kalau banyak piala saya minta ke sana. Iya. Banyak sekali piala. Juara 1 tingkat kabupaten. Iya. Waktu masih di Posyandu Kemuning itu 1 kali, kemudian 2 kali. Kemudian juara 1 tingkat provinsi 2 kali. Setelah pindah ke Desa Marsedan Raya, juara 1 tingkat provinsi 1 kali. Juara 1 tingkat kabupaten 2 kali, kemudian ikut Jambore Nasional, kemudian pernah juga mendapat predikat kader teladan. Predikat kader teladan Ya. Ini tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Ya. Jadi nenek rohani ini pernah mendapatkan predikat menjadi kader Posyandu teladan. Kalau saya bisa kasih 10 jempol, mungkin saya kasih 10 jempol untuk nenek ya, tapi jempol saya nggak cukup ya. Jadi biarkan masyarakat di luar sana serta kawan-kawan Bekesa ikut mengapresiasi dengan apa yang sudah nenek lakukan. Tentunya kita sebagai generasi penerus nanti kita minta pada nenek himbauannya nenek ya untuk berikutnya. Nah, selama karir sampai nenek, kan banyak juga nenek orang menjadi kader Posyandu. Berpuluh-puluh tahun mungkin ada ya dimanapun. Tapi nenek mampu bertahan menjadi kader Posyandu, tidak hanya sekedar menjadi kader Posyandu, tetapi memiliki prestasi tertinggi tadi ya, sampai menjadi kader Posyandu teladan. Siapa saja faktor atau orang di balik keberhasilan nenek? Faktor pendukung terbesar bagi nenek siapa saja sejauh ini, Nek? Faktor pendukung terbesar adalah suami saya. Karena kalau suami tidak mengizinkan saya ikut kegiatan, kan tidak mungkin saya bisa seperti ini. Iya. Nanti kita akan berkenalan sama sosok yang disebut oleh nenek. Kawan Bekesa, kita akan melihat sosok pendukung utama nenek. Nah, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang bisa menjadi faktor kesuksesan di balik layarnya itu tadi nenek rohani merupakan suaminya sendiri. Mungkin teman-teman atau kawan Bekesa di luar sana punya siapapun faktor pendukung atau orang-orang di balik suksesnya kawan Bekesa. Nah, baik kawan Bekesa,
saya dan juga Nenek Rohani akan menghadirkan sosok yang katanya tadi menjadi faktor di balik kesuksesan Nenek Rohani. Dan kita akan melihat siapakah dan bagaimana sosok beliau yang sejauh ini sudah menjadi faktor pendukung serta bisa dikatakan pahlawan di balik karir Nenek selaku kader Posyandu. Kita akan saksikan beliau ada di sebelah Nenek sekarang. Nah, Kawan Bekesa, sekarang Dato sudah hadir bersama saya dan juga Nenek. Selamat malam, Dato. Selamat malam. Kawan Bekesa, saya manggil beliau Dato karena tadi udah panggil ini Nenek Rohani ya. Dan Dato itu merupakan sapaan bagi masyarakat Melayu dan secara khusus di Kabupaten Kapuasulu serta Kalimantan Barat pasti sudah sering mendengar istilah Dato. Kawan Bekesa, langsung saja kita berkenalan dengan sosok pendukung utama dari Nenek Rohani. Silahkan Dato perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supandi, yaitu suami daripada Ibu Rohani atau disebut Nenek, panggil Nenek. Saya dulu aktif di anggota Polri. Dan pada saat ini saya sudah pensiun mulai tahun 2016. Dan kebetulan masih dapat kepercayaan dari warga. Saya menduduki jabatan salah satu yaitu sebagai anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa Mas dan Raya. Jadi dalam pengabdian saya ini tidak ubah seperti Nenek juga. Iya. Saya tidak putus-putusnya begitu. Nah, di samping itu juga saya kembalikan ke masalah Nenek. Saya mendukung sepenuh hati. Mulai dari muda sampai tua sekarang ini saya tetap mendukung. So sweet sih ini ya Kawan Bekesa ya. Iya. Dari muda dulu menemani Nenek itu, iya karena tadi kadernya mulai dari anak pertama ya. Jadi Dato udah mengantarkan Nenek mungkin menjadi kader dari pertama kali sampai sekarang, bahkan dapat prestasi tertinggi tadi, kader teladan. Tidak semua loh bisa mendapatkan jadi kader teladan. Nah, bentuk dukungan mungkin dulu pernah ngantar Nenek tuh ke Posyandu atau ngantar Nenek lomba gitu tuh pernah? Jadi kalau dukungan karena mereka ini merupakan tim, jadi saya tuh hanya dukungnya memberikan doa restu. Iya. Karena mereka berangkat pasti dalam timnya. Iya. Nah, jadi sampailah waktu mau berangkat ke Jakarta pun begitu juga, saya memberikan doa restu. Itulah dukungan yang dan doa dari saya itu untuk keluarga. Saya salut sih sama pasangan ini nih Kawan Bekesa. Sebenarnya hari ini selain motivasi, tetapi bagaimana hubungan keluarga, bahwa sukses itu walaupun satu orang menjalankan tidak terlepas dari ada orang di belakangnya. Dan kali ini kita lihat bukti nyatanya ada sosok pahlawan Dato nih untuk Nenek, bagaimana meraih passionnya atau keinginannya atau minatnya dalam bidang bisa dikatakan sosial dan juga pemberdayaan masyarakatnya. Dan Dato, bagaimana perasaannya nih punya seorang istri yang tulus mengabdi di tengah-tengah masyarakat, apalagi tadi awal kader tidak ada bayaran sama sekali ya Tok ya. Nah, gimana perasaannya Tok? Pasti kan sering ditinggalin Tok. Iya. Gimana perasaannya Tok? Jadi bagi kami itu karena dulu memang basic saya itu anggota Polri. Jadi saya masa ditinggal itu sudah biasa. Iya. Ya. Jadi ditinggal itu tetap saya mengambil alih dalam tugas rumah tangga. Jadi di sana posisi saya juga karena saya saking mendukungnya kegiatan istri. Jadi saya juga jadi bapak, saya juga jadi ibu untuk mengurus anak-anak. Nah, itu. Iya, itu dia Kawan Bekesa. Jadi Dato sama Nenek kolaborasi ya. Karena kadang ketika Nenek pergi atau Datonya mungkin pergi, Nenek juga langsung menangani pekerjaan apalagi punya anak. Berapa sih anaknya Nek? Dua. Iya. Kita belum tahu umur Nenek sekarang berapa Nek? 59 tahun. 59 tahun. Kalau PNS bentar lagi pensiun nih Nenek ya. Nah, bayangkan dari umur berapa tahun udah jadi kader Posyandu. Nah, mungkin cukup sekian dulu bincang kita kali ini dengan Kawan Bekesa. Semoga kiranya bisa memotivasi Kawan Bekesa di luar sana. Dan kita mendengarkan testimoni dari Nenek atau himbauan dari Nenek serta Dato mungkin bagi kaum bapak-bapaknya itu ya. Kalau Nenek bagi kaum kader Nenek, apa yang mau Nenek sampaikan kepada kader-kader Posyandu dan juga masyarakat Kabupaten Kapuasulu? Saya berharap kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ikut sebagai kader supaya bekerjalah dengan baik
bekerja dengan sukarela, jangan selalu mengharapkan imbalan. Kalau kita baik bekerja, nanti pasti hasilnya baik semua kan. Iya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Iya, ya. apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, kalau Dato toh? Kalau saya begini, jadi saya harapkan dengan para bapak-bapak, jadi jangan merasa malu tidak terjun ke bidang posyandu. Ini kebanyakan masih tabu. Iya. Seolah itu hanyalah tugas perempuan. Iya, benar sekali. Padahal perempuan ini tanpa ada dukungan kita juga nggak akan bisa bergerak. Jadi saya mengharapkan kepada bapak-bapak yang berada khususnya di wilayah Kapuasulu, marilah kita peran serta, ikut serta dalam kegiatan ini, dan di sana kita ada posisi. Mungkin hal-hal yang tidak bisa dikerjakan ibu-ibu harus kita ambil alih. Iya. Termasuk saya, biasa saya bikinkan data, saya tempat-tempat yang mana yang bisa indah dipandang, itu saya kerjakan. Itu salah satu dukungan kita. Ini itu aja. Iya, itu dia. Ini menunjukkan bahwa kaum desa posyandu itu tidak hanya milik dinas kesehatan, tidak hanya milik puskesmas, tidak hanya milik pemerintah, tetapi posyandu sesungguhnya adalah milik masyarakat itu sendiri. Untuk itu, masyarakat teruslah bergerak dan berjuang demi kemajuan dan kesehatan kita sendiri di tengah-tengah era saat ini. Apalagi sekarang era pandemi COVID, posyandu bisa dikatakan sempat stagnan, tetapi dengan peran kader yang luar biasa, posyandu masih tetap terus berjalan dengan kunjungan ke rumah dan sebagainya. Baik, kalau berkesan demikian perbincangan kita. Oh ya, silakan Tok. Ada juga ini tambahan dari saya. Pertama, posyandu ini bisa hidup karena dengan partisipasinya para kepala desa dan perangkat desa. Iya. Terutama di dalamnya pasti ada dari dinas kesehatan, dari puskesmas kalau kita berada di tingkat kecamatan. Jadi kita juga bangga dengan pemerintahan desa, baik pun dari daerah di puskesmas, yang mana beliau-beliau itu selalu aktif untuk mendukung kegiatan posyandu ini. Karena mereka sadar dengan ada posyandu, kalaupun ada suatu penyakit, itu dari dini sudah terdeteksi penyakit itu ya. Jadi mungkin tambahan saya itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih khusus kepada kepala desa dan perangkatnya maupun dari dinas kesehatan. Iya. Nah, Pak Bukesa, sebelum kita mengakhiri perbincangan kali ini, Nenek Rohani dapat oleh-oleh dari Kabupaten Kapuasulu, Dinas Kesehatan dan juga pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu. Kami akan menyerahkan satu buah plakat sebagai tanda terima kasih kami atas pengabdian Nenek selama 40 tahun. Telah mengabdi, melayani dengan sepenuh hati dan tidak terlepas dari dukungan Dato selaku suami. Ini juga apresiasi dari pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu. Ada piagam dari Bupati Kapuasulu. Baik, Om Bekesa, sekarang di tangan saya dan juga di samping Dato sudah ada Bidan Ningsih Sintani. Beliau merupakan petugas dari Puskesmas Semitau yang juga pembina langsung di Posyandu Murai Borneo. Terima kasih Bidan Ningsih sudah turut membina kader-kader di Posyandu Murai Borneo dan tentunya secara umum di Kecamatan Semitau. Dan kali ini saya akan menyerahkan piagam penghargaan dari pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu untuk Nenek Rohani Supandi. Silakan diterima, Nek. Terima kasih. Terpos, Nek. Oke, corona ya, dan Bidan Ningsih Sintani boleh menyerahkan plakat penghargaan untuk Nenek sebenarnya, tapi karena kakek juga pelaku utama dari atau memberikan dukungan terhadap. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih untuk Nenek dan juga Dato serta Bidan Ningsih. Terima kasih banyak sudah selalu mendampingi para kader. Semoga selanjutnya generasi-generasi Kabupaten Kapuasulu akan terus semakin sehat dan juga cerdas serta mampu memenuhi harapan bangsa Indonesia menjadi generasi yang cemerlang. Saya Talman Dela pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kawan Bekesah, semoga bincang-bincang kita dengan Nenek Rohani kali ini dapat menginspirasi dan memotivasi kawan Bekesah semua untuk menjadi pribadi bermanfaat bagi sesama, serta dapat berkontribusi dalam mewujudkan generasi cemerlang untuk Kapuasulu hebat, Indonesia sehat. Sampai jumpa
di podcast Bekesah on the Road selanjutnya.